Ferry Wawan dan Kuatli terima penghargaan Anugerah Jawa Pos 2022. Perkuat jalinan kerjasama dengan BPK. Pemerintah perlu jaga stabilitas bahan pangan. Raperda pengelolaan keuangan daerah perlu penguatan muatan lokal. Hai dulur Jateng, apa kabar hari ini? Selama beberapa menit ke depan, Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama saya Priscila Chandra Dan saya Bintari Setia, dan inilah Parlemen Inframe selengkapnya. DPRD Jawa Tengah mencetak prestasi dalam Anugerah Jawa Pos Radar Semarang. Wakil Ketua Ferry Wawan Cahyono menerima penghargaan politisi muda pembaharu dan Kuatli Alkatiri sebagai tokoh peduli pendidikan. DPRD Provinsi Jawa Tengah mencetak prestasi dalam Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2022 pada Jumat 9 September di Gedung Gradika Bakti Praja Komplek Gubernuran. Malam penyerahan penghargaan bertajuk Menebar Spirit dan Inspirasi itu dihadiri Wagub Taj Yassin Maimun, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono, bersama Kuatli Abdul Qadir Alkatiri dan pejabat Forkopimda lainnya. Ferry menerima penghargaan sebagai politisi muda, pembaharu atas kiprah dan dedikasinya sebagai Wakil Ketua DPRD. Dengan pemikirannya selama ini, ia selalu menekankan pada penguatan trifungsi parlemen untuk mewujudkan DPRD Provinsi Jawa Tengah yang aspiratif dan transparan. Sementara, Kuatli menerima penghargaan sebagai tokoh peduli pendidikan. Ia selalu menunjukkan kepeduliannya terhadap perkembangan pendidikan di Jawa Tengah. Kuatli selalu mengawal program dan anggaran terkait pendidikan, bahkan tak jarang mengeluarkan dana pribadi untuk memasang hotspot pendidikan di sejumlah tempat yang bisa diakses secara gratis oleh warga sekitar selama masa pembelajaran jarak jauh. Wakil Ketua DPRD Ferry Wawan Cahyono menginginkan jalinan kerjasama dengan BPK bisa semakin kuat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono menginginkan jalinan kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK bisa semakin kuat. Harapan ke depan dengan kerjasama itu dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penegasan tersebut disampaikan usai mengikuti acara serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ayub Amali kepada Hari Wibowo, Selasa 13 September di kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah. Bagi Ferry, dukungan dari BPK mengawal APBD Jateng sangat penting, termasuk upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada acara itu, Ayub Amali akan dipromosikan menjadi Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta, sementara hari sebelumnya menjabat Kepala BPK Perwakilan Lampung. Dalam sambutannya, Gubernur Ganjar Pranowo menyampaikan dalam situasi seperti saat ini, tidak hanya dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, tetapi juga keahlian dan kesadaran dalam mengelola keuangan negara, sehingga tidak terjadi kebocoran dan penyelewengan anggaran. Selama ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga pemerintah kabupaten kota intens berkomunikasi dengan BPK Perwakilan Jawa Tengah. Dari komunikasi itu, selalu ada catatan-catatan hasil audit yang bisa mempengaruhi kinerja pemerintahan. Buktinya, Pemprov Jateng dan 35 kabupaten kota sudah mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK. Ketua Komisi B Sumanto meminta Pemprov Jawa Tengah menjaga stabilitas bahan pangan daerah supaya bisa menjaga inflasi daerah. Ketua Komisi B Sumanto meminta pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menjaga stabilitas bahan pangan daerah. Hal itu perlu dilakukan supaya menjaga stabilitas inflasi daerah. Hal tersebut dijelaskannya saat menjadi narasumber acara Prem Topik di Surakarta belum lama ini. Bagi Sumanto, problem utama inflasi adalah terkait harga pangan dan energi. Dengan kebijakan pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak, perlu mendapatkan perhatian serius demi menjaga stabilitas ketersediaan dan harga bahan pangan. Menurutnya, kestabilan harga bahan pangan turut menyumbang inflasi daerah. Pemerataan distribusi menjadi kunci, jangan ada harga komoditas yang melambung tinggi atau hilang di pasaran. Kepala Biro Perekonomian Jawa Tengah Edi Sulistyo Bramantio menyatakan, Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TIPD telah melakukan berbagai langkah antisipatif mengenai kemungkinan adanya lonjakan inflasi. Sejauh ini upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah menggelar operasi pasar, pemerataan distribusi sejumlah komoditas, serta memantau pengadaan pangan. Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis UNS Mulyanto mengatakan, tingkat inflasi Indonesia termasuk Jawa Tengah diperkirakan antara 5-6%, atau masih rendah dibanding beberapa negara lain yang mencapai lebih dari 9%. Komisi C membahas raperda tentang pengelolaan keuangan daerah, perlu ada muatan lokal supaya bisa meningkatkan pendapatan sekaligus kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Komisi C membahas Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah. Pembahasan dilakukan di ruang rapat komisi dengan menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi C, Bambang Haryanto itu menginginkan perlu adanya muatan lokal supaya bisa meningkatkan pendapatan sekaligus kualitas pengelolaan keuangan daerah. Bambang menyebutkan, muatan lokal yang dimaksud adalah perlu ada kajian mengenai tata kelola keuangan sekolah, terutama di SMA serta SMK. Dalam rapat, OPD yang hadir di antaranya Bapenda, BPKAD, dan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah. Masing-masing OPD tersebut memberikan paparan berupa saran dan masukan kepada Komisi C sebagai informasi dalam penyusunan draft Raperda. Anggota Komisi C Zainuddin menilai Raperda yang sedang disusun sekarang merupakan mandat dari perundang-undangan. Saya Priscila Chandra. Saya Bintari Setia. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Berlian TV. Aspiratif, informatif.